Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, semuanya semoga sehat, selamat, bahagia dalam keluarga. Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya akan kembali berbincang-bincang masalah matematika. Namun sebelum itu mari kita bersyukur dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan membaca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya, bincang-bincang matematika ya bukan di kelas, ya kelasnya kelas virtual ya. Kelasnya untuk semua, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua, mbak-mbak, mas-mas, bahkan juga adik-adik, baik yang sekolah maupun yang tidak sekolah, bisa untuk mendengarkan. Dan mudah-mudahan terjangkau karena bukan matematika yang tingkat tinggi. Ya, saya juga sudah retired ya, jadi sebenarnya sudah istirahat, namun untuk mengisi sebagian dari waktu untuk berbincang-bincang matematika. Harap maklum. Matematika itu ya, ketika dulu saya bertanya ya, atau ada orang yang juga bertanya, banyak sekali yang bertanya kepada para siswanya, apakah matematika itu diperlukan? Apa jawabannya? Diperlukan. Ya, diperlukan oleh semua orang ternyata. Ya, dari bapak-bapak, ibu-ibu merasakan sebenarnya sudah berhubungan, ya, berkaitan dengan matematika. Ketika di pasar ada jual beli, transaksi, membayar uang sejumlah tertentu, misalnya Rp10.000 atau Rp15.000 atau berapa saja lah, itu sebenarnya sudah berkaitan dengan matematika. Ada juga yang membeli berbagai macam barang dengan harga misalnya ada 2.000, ada yang 3.000, ada yang 4.500, lalu berapa harus membayar, dijumlahkan, ya, ditambahkan. Nah, hasilnya semuanya adalah berapa ribu rupiah, lalu itu sudah matematika. Juga dalam hal mengurangi, misalnya ada seseorang membeli barang harganya Rp7.500, membawa uang Rp10.000. Ya, pembeli membawa uang Rp10.000 membayar, maka dikembalikan, ya, diterima oleh penjual dan dikembalikan Rp2.500 gitu kan. Jadi itu sama halnya dengan Rp10.000 dikurangi Rp7.500, hasilnya Rp2.500. Nah, itu seperti itu sudah terjadi perhitungan itu matematika itu. Ada lagi ketika membeli misalnya harganya 2.000 barang, ya, beli 3. Nah, itu 3 bisa dengan proses menambahkan 2.000 tambah 2.000 tambah 2.000, itu 6.000. Itu sama saja dengan 3 kali 2.000. Begitu. Jadi proses matematika terjadi di situ. Nah,
matematika diperlukan oleh semua orang. Petani ketika di sawah ditanya oleh temannya, itu hasil padinya kalau panen berapa kuintal. Mereka juga tahu kuintal itu, bahwa 1 kuintal 100 kilogram gabah misalnya. Nah, mungkin lalu bisa menyebut juga, itu sering menghasilkan 7,5 kuintal misalnya gabah. Orang yang diajak bicara juga tahu, yang memberi informasi juga tahu bahwa itu 750 kilogram gabah, misalnya seperti itu. Ya prediksi, tidak tepat sekali, itu pun ngerti prediksi, kira-kira hasilnya seperti itu. Jadi ilmu prediksi ini juga di matematika. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua, penting atau tidak matematika? Penting ya, maka pelajari. Ya minimal bisa hitung-menghitung. Itu bagian yang sederhana dari matematika, itu harus bisa berhitung, menghitung. Di dalam agama ada hadis, kalau berzikir subhanallah 33 kali, itu setelah sholat itu ya dianjurkan untuk berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, lalu Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan ditambah itu tambah 1 ya, ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu semuanya kalau ditotal itu 33 tambah 33 tambah 33 99 ditambah 1 tadi menjadi 100. Nah orang kalau mau berzikir 33 kan juga harus tahu, oh ini 33 ya, menghitung. Akhirnya orang bisa menghitung 1, 2, 3 sampai 33 ya. Lalu bisa juga mengerti tentang 100. Juga lama-lama juga mengerti karena pergaulan, oh itu 3 kali 33 99, begitu ditambah 1 kalimat menjadi 100. Nah, mengapa suka 100? Itu banyak sekali hadis yang Rasulullah itu kalau misalnya beristighfar 100 kali ya. Memang ada beberapa hadis, ada yang mengatakan kalau istighfar tidak kurang dari 70 kali. Nah itu kata 70 kali kan juga harus menghitung 70 kali istighfar. Tuh, ada yang 100 kali istighfar. Nah, semuanya memerlukan matematika. Meski dari yang sangat sederhana 1 ya. Orang-orang di negara kita itu kan negara yang agamis gitu ya. Jadi mengerti kalau juga ada sebutan Esa hanya 1 gitu ya, itu tahu gitu. Jadi 1 itu tahu, hanya 1 juga tahu ya, bahwa Tuhan itu Maha Esa ya. Kalau Esa itu berarti hanya 1, Maha Esa hanya 1 saja. Nah karena itu kata 1 pun paham mereka, hanya 1 paham, dan 2 mereka tahu kalau bertambah 1 menjadi 2 tahu. Bapak-bapak ibu semuanya di masyarakat juga tahu kan, kalau punya ayam 1 lalu beli lagi 1, yang 1 tadi di kandang, ayam 1 beli lagi 1 jadi 2. Seperti saya itu ya, saya baru saja ada burung merpati itu lah, burung merpati pos, ada berapa itu, 13 ya, 12 dan anaknya 1 ya, itu sebut aja saya berikan orang semuanya. Ada kembali 1 ya, di kandang. Lalu saya merasa kasihan, kelihatannya yang kembali, yang pulang itu betina ya. Lalu saya itu ada 1 gitu kan,
lalu saya beli satu lagi jantan untuk menemani lagi gitu di kandang. Lalu sekarang ada 2, 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Itu tentu saja saya tahu, yang lain pun itu yang masyarakat biasa di mana-mana tahu lah gitu ya, itu ya. Akhirnya kalau tahu 2 lalu tahu 3 ya. Jadi masyarakat kalau ditanya penting nggak matematika, penting itu untuk hal-hal yang seperti itu ya. Tentu saja nanti kalau belajar lebih jauh ya di sekolah ada bermacam-macam ya. Ada yang namanya himpunan, ada yang belajar tentang aljabar, ada yang kalkulus, ada yang geometri, trigonometri, dan lainnya. Nah, ini untuk kalangan siswa, artinya anak-anak yang sekolah. Tapi untuk masyarakat biasa juga perlu matematika. Bagaimana kalau tidak bisa menghitung? Meskipun ya orangnya buta huruf itu sebenarnya tahu matematika, minimal tahu tentang 1, tahu tentang 2, padahal buta huruf ya, tetapi tahu ya, mengerti ya. Sering saya berikan contoh bapak saya almarhum, karena sudah situ almarhum, itu dulu membaca huruf Latin itu tidak bisa, tetapi bisa berdagang, bisa mengalihkan dengan cepat, bisa membagi bahkan bisa cepat, dan bisa menambah dan sebagainya, bisa ya. Itu mengerti. Dan saya dulu masih ingat ketika saya sekolah di SMP bahkan di SMA itu, kalau mengalihkan misalnya 167,5 kali itu harganya 225 berapa, kalau bapak saya cepat sekali, nggak tahu proses berpikirnya gimana, tapi cepat sekali. Saya mengambil pulpen untuk mengalihkan, kalah cepat. Dan bahkan ya namanya saya sebagai siswa dulu kurang teliti ya, sering salah di dalam menghitung, malah menghitungnya malah salah. Di sekolah kan masih belum bisa menghitung dengan baik gitu ya. Itu ya begitu itu. Jadi artinya itu apa? Artinya matematika itu sebenarnya ada unsur alaminya ya, bahwa semua orang butuh ya, khususnya berkaitan dengan dalam bahasanya hitung menghitung. Nah itu berhitung gitu ya, berhitung ya, tentang bilangan-bilangan yang tentu saja nanti kalau kita bahas yang positif kan gitu, mulai dari 1, 2, lalu tidak belajar lalu bilangan negatif gitu dan sebagainya. Nah kalau saya itu pernah juga ketemu dengan orang awam, sebenarnya ya awam dalam bidang matematika. Kalau keceplosan, saya mengatakan itu himpunan bilangan bulat. Nah, lalu komentarnya bilangan bulat. Oh, bilangan yang bulat-bulat. 0, yang ada bulatannya seperti 6, 9, 8, apa itu, seperti itu. Nah, begitu ya. Jadi istilah bilangan bulat tentu di masyarakat juga tidak tahu, yang tahu para siswa. Nah, ini ya seninya belajar begitulah. Itu saya hanya cerita-cerita dulu, nanti saya mau sambung-sambung ya dengan bincang-bincang matematika ini, dan untuk umum, untuk semuanya, supaya menyukai matematika lah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ya sudah istilahnya enggan lah belajar matematika, tapi nanti untuk memotivasi para siswa yang sedang belajar itu bisa gemar matematika, gemar dulu ya, suka, lalu termotivasi untuk belajar ya. Karena saya juga membatasi waktunya tidak lebih dari 15 menit, maka ya saya cukupkan dulu. Kapan-kapan saya sambung lagi ya, kalau pas sempat, untuk membicarakan bincang-bincang matematika. Sekian saja ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi semuanya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.